Kegiatan dagang adalah bisnis usaha. Pada skala usaha yang lebih besar, semua punya hitung-hitungan matematika dan itu punya kompetensi dasar. Tidak hanya bagaimana memulai bisnis, tetapi semua itu ada di kuadran 4. Hal positif apa yang sudah dimiliki, diketahui, dialami, dan risiko apa yang terukur. Semua adalah aplikasi dari pengalaman, pengetahuan, dan juga kemampuan yang ada di kuadran 4. Tidak hanya motif bisnis. Salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi, khusus yang budidaya ayam kampung maupun ayam maduan. Sedulur, proses belajar itu tampaknya memang harus dievaluasi setelah kita mulai dari awal alih profesi, kita mulai memelihara ayam dari satu kelompok indukan 5 ekor dengan satu pacek, dan kemudian bergulir dari waktu ke waktu sejak channel ini 2 bulan sebelum channel ini dimulai. Lalu kita mulai rutin belajar, konsisten, tekun, dan fokus dan terus bereksperimen, bereksplorasi, bertransformasi dari satu waktu ke satu waktu, dari satu kegiatan ke satu kegiatan, dari satu masalah ke satu masalah, dan pada akhirnya kita melakukan eksekusi, kita melakukan tindakan lanjutan, dan kita mengevaluasi kembali solusi yang kita lakukan, dan para sedulur bisa melihat perjalanan video kita dari waktu ke waktu. Pada dasarnya kita sudah berangkat dari kuadran X minus, Y minus, kemudian ke kuadran 2, X positif, Y negatif, ke kuadran 3, Y positif, X negatif. Nah, kita sekarang berada di kuadran 4. Saat ini sedulur sepertinya kita mau kembalikan ke titik 0 kuadran 4. Karena apa? X positif kita kalau diturunkan itu rupanya kita dari beberapa faktor, dari beberapa pencapaian itu kita sudah boleh dikatakan sudah berhasil lah, dari mulai membersihkan kandang, membuat kandang umbaran, kandang kemudian apa itu box, kandang kemudian kandang pembesaran dan lain-lain. Demikian juga kita sudah berhasil bagaimana mengganti minuman, membawa minuman atau memberikan vitamin dan lain-lain. Diturunkan di kuadran X terlalu banyak atau ada banyak faktor-faktor teknis kita sudah lulus. Di faktor Y kita sudah melakukan juga turunan-turunan yang positif, dari melakukan inovasi pakan alternatif dari berbahan limbah pasar, kemudian juga pada akhirnya sampai ke bank pakan organik. Nah, sepertinya sedulur kita mau kembalikan ke titik 0 kuadran 4. So what next? Berikutnya ngapain? What our target to the next period? Apa target kita di periode berikutnya? Karena kita sudah berangkat dari 0 pengetahuan, 0 pengalaman, dan kita kemudian sudah terukur, sudah teruji hingga 2 tahun pertama ini melakukan budidaya ayam, kawin silang, kemudian juga menangani sakit, melakukan proses-proses mengatasi masalah dan lain-lain. Dan relatif titik 0 saat ini kita mau kembalikan. Dengan beragam kemampuan dan kepengalaman itu kita mau ngapain? Ya, apa yang mau kita targetkan berikutnya? Kita sudah berhasil satu kelompok indukan 2 babon muda plaker dengan Blackpool. Ini Bangkok dengan 4 babon.
Ini pacek plaker dengan 2 babon tua. Lalu bertelur, mengeram. Kemudian ini breeding 1, breeding 2, terus berlanjut ke pra pembesaran. Lalu kemudian satu kelompok indukan 5. Kemudian ini ada calon pacek, ini pacek plaker, ini calon pacek mangun, ini calon pacek pakoi, hingga di fase-fase pembesaran seperti ini. Semua berproses dari satu ke waktu, dari satu minggu ke minggu, dan ini adalah pra-investasi yang sudah berhasil. Yang tadinya kita akumulasi hanya dari pengetahuan dan pengalaman mulai dari nol. Ini aset kandang ya, ini ada kapital aset yang bisa memutar cash flow lewat telur, lewat anakan maupun lewat pembesaran, dan semua berproses dalam perapian kandang. Ini bank pakan organik. Usaha mikro informal tidak belajar teori seperti layaknya mereka kuliah di sekolah lembaga tinggi seperti ini, atau belajar banyak teori dan pengetahuan. Mereka langsung praktek dengan mencari pengalaman, dan itu terbukti mereka bisa aplikasikan. Tetapi semuanya bisnis adalah, termasuk budidaya ayam, adalah aplikasi dari kemampuan kuadran 4. Karena kita sudah berhasil dari mulai modal sosial ya. Kita sudah banyak teman di titik-titik limbah di pasar ya, dari mungkin limbah pisang, limbah buah-buahan, limbah sayur, kemudian limbah ampas rumput kelapa. Di lingkungan sekitar sini kita sudah akrab dengan yang pelaku pabrikan ampas tahu, toge, kemudian juga itu tempe dan lain-lain. Modal sosial itu sudah mengangkat pengetahuan dan pengalaman kita itu menjadi modal aset. Aset yang tadinya satu kandang, kita buat kandang-kandang, mengerjain sendiri, kemudian konsisten, kemudian buat lagi. Nah, itu artinya aset kita berupa peralatan, perlengkapan itu sudah ada. Aset kita mulai dari indukan ayam, kemudian juga anakan ayam yang di breeding, kemudian anakan ayam yang dalam pembesaran, jejalon-jejalon, darah-darah, itu juga sudah aset. Aset yang bersifat fisik ya, aset yang bersifat kuantitatif. Aset yang bersifat human capital itu kita melebihi dari apa yang kita sudah capai, karena kita ibaratnya itu sudah terukur, teruji dengan pengalaman yang ada. Dari modal sosial naik ke modal aset, lalu kemudian naik ke modal kapital aset ya. Kapital aset itu berarti darah-darah kita, ayam-ayam kita itu bisa menjadi cash flow, karena kita terbukti sudah melakukan penjualan. Terbukti kita tadi modal sosial sudah bertemu dengan juragan di pasar ayam. Jadi ketika kita mau jual pun kita tidak lagi ke tukang kerambah atau agen atau mungkin tengkulak yang datang ke sini. Kita langsung ke tokoh yang ada di pasar ayam. Artinya apa? Itu sudah membuat kita berpikir ulang. Dari modal sosial, modal kemudian aset, modal kapital, itu bagaimana berikutnya
4 kelompok indukan itu kemudian naik menjadi bentuk ukuran keberhasilan aset uang hasil penjualan. Nah, artinya apa? Ini sekarang konstruksi bagaimana rencana berikutnya. Kalau di sharing-sharing saya sebelumnya, ini ditargetkan harus punya minimal 5 kelompok indukan. Dan kita sudah terbukti punya 4 kelompok indukan yang sudah dikawin silangkan dengan Black Bull, dengan Bangkok, kemudian dengan Plucker, dan kemudian juga dengan Bangkok lain. Nah, kita juga sudah punya beberapa hasil silangan dari Birkok, kemudian Plucker, kemudian juga itu Mangon. Nah, itu artinya modal yang bisa memutar cash flow kita ke depan. Anakan ayam bisa dijual. Pembuatan pakan alternatif harus diintensifkan. Tetapi apa yang masih kurang ketika kita masuk di kuadran 4? Yang masih kurang itu adalah kita belum atau harus menggunakan yang namanya teknologi. Teknologi bagaimana mengolah pakan. Karena begitu kelompok indukan ini beranak berkembang, kemudian juga itu pembesaran terus terjadi, berarti kualitas pakan juga harus terjamin. Bank pakan alternatif ini, sampah ini itu sebenarnya hanya alternatif suplemen, bukan pokok, ya. Karena apa? Meskipun dia padat protein dan alami, natural, ya, tetapi itu bukan utama. Meskipun ketika ayam di desa, di mana-mana, ketika diumbar, itu pasti juga akan besar. Tetapi begitu kita masuk di kuadran 4, berarti teknologi produksi pakan harus kita lanjutkan. Ini berarti bicara tentang investasi. Nah, apa yang saya lakukan selama ini itu adalah pra-investasi yang kalau dihitung dalam nilai modal, nilai kapital, nilai perbuatan, dan nilai uang, itu relatif sudah mungkin ketika ada teman yang mau budidaya ayam, dia buat dulu kandang rapi, dia beli indukan ayam, dia beli atau anakan ayam, lalu kemudian dia beli kur, dia beli pakan dalam jumlah tertentu, lalu kemudian dilakukan. Dan bisa terjadi di tengah jalan putus. Dan bisa terjadi di tengah persoalan yang banyak itu dia tidak berlanjut. Kenapa? Karena tantangan dan hambatan itu membuat dia itu patah semangat. Karena banyaknya persoalan itu menekan emosi personal kita dan juga menekan minat sukses kita untuk gagal. Dan saya tidak bisa di sana. Saya mental ketika harus dicoba berarti konsisten fokus, dan itu berarti pra investasi saya sudah mulai dan saya sudah lakukan. Berarti artinya apa? Pra investasi yang saya sudah lakukan itu sekarang kalau dikapitalisasi itu berarti sudah bernilai sekian rupiah duit. Kalau diandaikan saya mulai dari titik nol. Nah, ini sekarang saya mulai dari titik nol tetapi murni, tidak dari nol, dari nilai aset. Tadi modal sosial sudah ada, modal aset sudah ada, modal kapital yang membangun cash flow sudah ada, kemudian modal itu relasi bisnis, ya, titik-titik di pasar itu sudah. Kemudian sekarang itu adalah bagaimana motif bisnisnya, how to make money from this chicken cultivation and get profit or yield or income monthly, mendapatkan pendapatan secara bulanan. Dan that is the big problem. Itulah persoalan utama. Karena apa? Ini kegiatan sebenarnya adalah kegiatan wirausaha. Sama seperti bisnis-bisnis lain, UMK, usaha mikro kecil, apakah itu kuliner, apakah itu kemungkinan yang lain, itu dimulai dari yang tadi modal. Tapi saya memulainya itu bukan modal dari uang. Saya memulainya itu dari non finansial, bukan uang. Uang itu hanya semacam fasilitator di awal, and then kemudian dilakukan, dan itu kalau dikapitalisasi seiring waktu hampir 2 tahun, itu menurut saya itu ya di atas 5 juta sudah lebih. Ya, dan ketika ini ayam-ayam jadikan menjadi modal aset, itu juga sudah lebih. Hitung-hitung udah mencapai 10 juta. Nah, artinya apa? I don't start from capital money. Saya tidak mulai dari
modal uang. Saya mulai dari sebuah ikhtiar, saya harus melakukan ini dan saya pada titik tertentu harus berhasil. Dan saya mulai dan saya sudah selesai kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. And then saya sekarang sudah ada di kuadran 4. Maka apa tangga-tangga berikutnya yang harus saya bangun di kuadran 4? Masih ada yang kurang. Pemanfaatan atau masalah teknologi produksi pakan ke depan yang selama ini mungkin masih manual lah, 2-3 bulan lagi ke depan masih manual, sambil berpikir ketika ada investasi mungkin peralatan pembuatan pelet atau pur secara sederhana ya, dengan pengalaman mengelola limbah dan lain-lain, berarti bisakah, mampukah saya dengan didorong sedikit lagi kapital dalam teknologi pakan, saya bisa menjamin kontinuitas dari usaha ini. Saya bisa memastikan dengan 5 kelompok indukan dan darah-darah ini ke depan, di calon-calon yang ada, ini berarti aman, dia membiayai. Dan jangan lagi disubsidi, jangan lagi ditambah modal yang bersifat working capital. Ya, berarti artinya apa? Investasi itu yang akan menggerakkan working capital untuk kemudian menjamin keberlanjutan pendapatan usaha dan juga hasil-hasil lanjutan. Ini sharing sedulur episode pertama, monggo diikuti karena cerita saya alih profesi ini adalah cerita kewirausahaan. Saya menjadi seorang wirausaha di bidang budidaya dan ini adalah episode pertama tentang budidaya, aspek-aspek yang terkait dengan budidaya di usaha ini. Dan ini tidak jauh-jauh beda, hampir sama komponennya, hampir sama substansi masalahnya dengan usaha-usaha mikro kecil dalam beragam jenis. Ikuti episode kedua, ketiga, dan keempat. Kita akan bicara tentang apa dimensi kewirausahaan di dalam sebuah usaha mikro kecil informal. Salam sehat, salam sejahtera.